안녕하세요. 저는 발다 차일레스키입니다. Sampurasun wargi Unpas, halo, ketemu lagi sama Fitri di Unpas Talk episode 8. Kalau kemarin kan Fitri ngobrolnya bareng-bareng sama Ketua HIPMI PT Unpas. Tapi sekarang gak kalah keren lagi nih. Kita bakal ngobrol sama mahasiswi dari Fakultas Hukum yang prestasinya jauh lebih keren, lebih luar biasa sekali. Track recordnya kita bakal ngobrol-ngobrol dengan prestasi yang dia sudah raih. Nah sebelumnya ini mahasiswi cantik nih, pastinya warga Unpas udah kenal banget nih. Pasti ngeliat nih di sosmednya Unpas nih ya. Terus juga mungkin ada di sosmed ajudan milenial gubernur nih. Waduh, deg-degan nih aku ketemu sama ajudan. Nah, halo nih, ada depan aku sekarang Kak Valda. Halo. Nama lengkapnya Valda Zahira Sidki. Mahasiswi Fakultas Hukum. Angkatan berapa? Angkatan 2019. Berarti sekarang semester 5. Semester 5 ya? Belum tua lah ya? Belum, masih muda. Tua anakku. Beda setahun. Oh. Sekarang Valda lagi sibuk kuliah atau gimana nih sekarang kegiatannya? Iya, jadi sekarang kuliah berhubung juga kan bentar lagi UAS nih, UAS di Fakultas Hukum. Nah, terus juga sambil kegiatan-kegiatan yang di luarnya. Iya. Gitu. Nih lihat warga Unpas cantik banget ya, rambut pendek, udah kayak polwan banget ya. Iya loh bener, banyak yang bilang waktu itu ya, ini polwan bukan gitu. Tapi memang pernah kepikiran mau jadi polwan nggak? Sebenarnya enggak gitu ya, tapi ada unsur dari keluarga sih, kayak misalnya jadi polwan aja dek gitu kan. Aku dipanggil adek ya, walaupun anak tengah kan, bertiga saudara, aku anak tengah tapi punya kakak jadi punya adek, jadi tapi tetap dipanggil adek gitu. Adek kenapa? Adek nyempil. Kalau kata bahasa Sundanya mah nyempil. Nah warga Unpas, Valda ini termasuk salah satu mahasiswa berprestasi ya, kemarin yang baru disematkan juga oleh Pak Rektor. Tepuk tangan dulu dong ya. Seneng banget, semoga ketepak lah ya ininya berprestasinya gitu. Amin. Aku bisa termotivasi juga sama giat belajarnya Kak Valda ya di sini. Aduh aku manggilnya Valda aja nggak apa-apa ya. Valda aja. Formal aja gitu ya. Kebiasaan kakak atau Oni. Oh ini warga Unpas nih mau spill sedikit nih ya. Kak Valda ini juga bisa bahasa asing loh. Jadi nanti kita mau coba ngobrol bahasa asing. Tapi aku nggak bisa. Nggak apa-apa ya. Ngalir aja. Siap. Annyeonghaseyo apalah ya banyak ya nanti. Terus aku pengen nanya-nanya nih tentang Valda dengan kesibukan Valda sekarang. Boleh nggak nih? Boleh nggak? Iya boleh. Pasti deg-degan nggak? Enggak sih. Oke, nih katanya Valda ini ikut ajudan milenial gubernur ya? Iya betul. Itu tuh baru sekarang atau udah lama atau dari kapan tuh? Iya jadi awal mulanya gitu ya kali aku ikut ini tuh kan sebelumnya aku dapat beasiswa juga dari Jabar, JFLS. Jadi emang Jabar ini punya program banyak gitu ya, ada beasiswa, ada yang kayak kepemimpinan gitu. Nah, terus aku searching lagi di following Instagramnya si JFLS nih yang beasiswa itu. Ternyata ada program kepemimpinan. Itu awal banget tahun ini. Nah, terus ya udah aku searching lagi. Oh ternyata ada program kepemimpinan, nah ikut aja gitu kan. Soalnya seleksi pertamanya itu video sama nulis essay doang. Oh iya, I see. Waktu itu teman aku juga ikutan sih. Aku lihat kan dia bikin video kayak gitu, dia bener-bener kayak view-nya Bandung kayak gitu. Nah dulu juga Valda kayak gitu, bikin video kayak gitu juga. Iya, video kayak gitu. Tapi waktu itu kan maraknya COVID ya, jadi aku prefer ke dalam indoor gitu, dalam rumah. Oh gitu. Nah Valda tuh kenapa ya bisa memutuskan untuk ikut? Kan asalnya cuma mau scroll mungkin gak sengaja atau aduh aku termotivasi nih pengen ikut, itu kenapa tuh? Ya sebenarnya banyak alasan gitu ya. Yang pertama itu aku waktu itu bingung, waktu COVID itu bingung mau ngapain ya. Terus ya udah searching. Orang sekarang kan main HP gitu ya, semua media sosial. Betul. Gitu. Nah aku gunain aja buat informasi kayak gitu kan, nyari informasi di sana. Terus juga aku tuh mau pembuktian gitu loh ke diri sendiri. Kayak misalnya orang bilang IPK 4 atau IPK tinggi gitu ya, pasti kegiatan di luarnya tuh kurang gitu.
Terus kalau misalkan kegiatan di luar banyak tapi IPK-nya nanti pasti sedikit. Jadi gimana itu aku tuh pingin membuktikan gimana aku bisa nyembangin semuanya itu gitu. Jadi ya itu berarti soal manajemen ya, dimana dan konsisten, benar gak sih? Komitmen juga ya sama diri sendiri. Apapun yang mau diraih ya kita jangan meninggalkan satu-satunya gitu. Kita tetap fokus juga ya. Nah, untuk ikutan ajudan itu tadi JFL tuh Jabar Future Leaders bukan sih? Iya, betul, Jabar Future Leaders. Ajudan milenial itu tuh gimana sih keseruan pada saat Valda mengikuti mungkin apa ya penyeleksiannya, mungkin ya, terus dari mungkin apa ya training gitu atau ada apanya pada saat penyeleksian ajudan itu gimana? Iya, jadi pada saat awal daftar itu ya udah akan daftar nih. Terus juga setelah yang aku bilang tadi seleksi tentang video, esai. Nah, selanjutnya itu seleksi tentang tes fisik. Nah, tes itu fisik, olahraga di bulan di bulan Ramadan waktu itu. Puasa dong. Iya dong. Iya benar-benar. Aku ya deadline itu 2 hari, cuma 2 hari disuruh ngumpulinnya. Jadi ya udah aku habis puasa, habis tarawih gitu ya. Lari sama apa namanya? Sit up, disuruh sit up sama push up. Itu gitu. berbentuk video atau langsung gitu? Jadi kalau lari itu kita pakai aplikasi, nanti terekam jejaknya berapa lama gitu kan. Nanti dikirim ke sana, terus sama push up sama sit up tuh kita bikin video. Gitu. Nah, keseruan yang lainnya ada nggak pada saat mengejar itu ajudan itu gimana tuh keseruan yang selain itu? Iya, lanjut ya. Terus pokoknya ya udah gitu kan, udah keterima nih kan. Awalnya tuh 11.000 orang yang di seleksi pertama. Terus aku sempat sedikit ya pesimis dikit gitu ya. Karena ya aku kan video awal itu aku cuma di indoor, sedangkan yang lain kan view-nya Bandung, betul Jawa Barat. Iya, gitu teman kan. aku juga gitu soalnya. Nah, aduh ini keterima nggak ya gitu kan, apa cuma indoor doang. Tapi ya udah aku berusaha ngasih keunikan atau kekhasan di video aku itu kan. Nah, terus ya udah udahlah keterima ya, itu singkat cerita keterima. Nah, terus ada yang namanya rangkaian bootcamp. Jadi kita yang namanya ketemu orang nomor 1 di Jawa Barat, masa nggak ada pelatihan sama sekali. Terus ya udah aku bootcamp. Nah, di bootcamp itu kita ketemu nih, berkumpul 22 orang yang keterima dari seluruh Indonesia. Yang dari jauh itu, yang paling jauh itu dari Riau, Pekanbaru. Dia itu perempuan ya. Terus juga ada dari Semarang, ada Sragen, ada Purwokerto dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kita berkumpul di situ, dikasih pelatihan selama 3 hari gitu ya di Bandung tentunya. Terus juga ya udah seru banget gitu ya, karena di situ juga ketemu dengan ajudan definitif Bapak, terus juga ada pemimpin-pemimpin lainnya gitu kan. Jadi kita yang tadinya istilahnya nggak tahu mau kayak gimana, kayak nanti ketemu Bapak gimana, nanti ketemu Bu Atalia gimana, itu ya udah diajarin sih kayak gitu. Nah, terus nih aku kan bertugas nih di minggu ke-6 kemarin. Ya udah datang nih ke Pakuan di Jalan Cicendo itu kan. Deg-degan gitu kan, karena tahu lah gedung Pakuan kan gedungnya putih terus terstruktur gitu, ada burung garuda di atas gedungnya. Jadi deg-degan aja gitu. Tapi sampai sana tuh ya orangnya ramah banget gitu, banget. Terus ditanya kayak kamarnya udah tahu belum di mana, kan nginep tuh di sana. Iya, nggak boleh balik. Jadi kayak asrama gitu. Tapi kalau nginep itu memang udah rulesnya kayak gitu. Jadi selama nginep itu kalian ngikutin kegiatan yang udah diberikan sama pihak sananya gitu ya, Jabar ya. Itu tuh yang menggarapnya langsung dari Pak Ridwan Kamilnya? Iya, nah itu langsung program itu diinisiasikan langsung oleh Bapak Ridwan Kamil. Jadi ya kita seneng banget kan tentunya, antusias banget dong pastinya. Terus yaudah nih lanjut ya, sampai sana kita tuh seminggu. Nah jadi kalau misalkan ada peraturannya tuh, jadi bisa habis bangun kalian nunggu di sini ya, pokoknya jangan sampai ketinggalan. Nah pokoknya di program itu yang yang orang-orang takut ketinggalan, karena ya itu kalau time manajemennya nggak bagus kan. Misalnya soalnya jadwal Bapak tuh padat banget. Padat banget, bisa dari subuh sampai subuh lagi. Iya bisa sampai subuh lagi. Aduh. Sampai kalau misalnya keluar kota itu harus bangunnya ya pagi-pagi jam 3 lah gitu, standby gitu kan. Sedangkan kita kadang tidur cuma 2 jam gitu, jadi udah gitu. Selama 3 hari itu bootcamp itu atau beda lagi? Iya, 3 hari bootcamp di awal, terus nanti setelah itu udah selesai penutupan bootcamp. Nah, nanti penugasan itu selanjutnya di bulan selanjutnya gitu. Oke. Nah,
satu hal apa sih yang paling mengesankan selama jadi ajudan gubernur? Oke, selama jadi ajudan gubernur gini. Kan di Pakuan itu kan rumah dinasnya Bapak kan. Nah, Bapak tentunya punya rumah pribadi kan. Iya, mungkin di rumah di situ. Nah, Valda tuh kan sama temen nih, rekan itu sama Aldia namanya. Jadi Valda sama rekan saya itu aku ngomongnya aku aja ya. Ya nggak apa-apa kita asik aja gitu. Valda, aku sama rekan aku tuh ajudan pertama yang dibawa ke rumah botol, rumah Bapak pribadi. Rumah pribadi Bapak. Namanya rumah botol karena memang disusunnya pakai botol. bener bisa dilihat di Google. Ada. Itu jadi kamu pasti first impressionnya ngelihatnya loh kok gini gitu ya. Terus jadinya apa ya, ngakak kali ya gitu. Jadi gini kan pas mau nyampe mau nyampe ke rumahnya nih ya. Dibilang sama Patwal tuh ya orang yang di mobil patroli dan pengelolaan. Dibilang kayak gini, nanti kita ke rumah botol gitu kan, apa berbentuk botol rumahnya gitu. Apa gimana botol tuh kan, terus rumah botol tuh ternyata rumah pribadi Bapak kayak gitu kan. Terus oke. Terus kirain cuma bercanda botol apaan gitu. Terus jadi pas nyampe sana itu disusun pakai botol gitu. Jadi ya udah ya seneng banget lah, itu ajudan milenial pertama yang dibawa ke situ. Wih, luar biasa sekali, mengesankan sekali. Iyalah, itulah berarti kan suatu kebanggaan ya buat diri Valda. Nah, untuk selain mengikuti ajudan itu sebenarnya apa sih selama kesulitannya Valda untuk menghadapinya gitu, mencoba belajar dan beradaptasi lagi, itu bagaimana cara Valda? Ya, jadi kalau kesulitannya sebenarnya nggak ada gitu ya, karena yang sebenarnya yang udah dipilih ini ya udah siap gitu istilahnya, udah disiapkan. Nah, tapi di sana tuh aku lebih mengembangkan diri aja sih, kayak misalnya lebih gesit, lebih cepat, lebih gercep, dan kayak jangan banyak ngeluh pokoknya gitu, karena memang ada kadang rencana atau planning yang tiba-tiba mendadak aja. Kan kadang kita kalau udah capek terus perubahan ada rencana yang berubah gitu kan, jadi tambah kesel. Nah, itu harus ngontrol diri aja sih, ngontrol diri terus beradaptasi. Iya, betul. Jadi harus bisa memposisikan diri ya. Betul. Nah, untuk mengikuti JFL ini aku tuh ngeliat ya di Instagramnya nih, kayak kalau di captionnya tuh hari ini yang ngawalnya ini, emang itu tuh dijadwal gitu untuk penugasannya dari Pak Ridwan Kamilnya apa gimana tuh? Soalnya aku ngeliat di Instagramnya tuh minggu ini sama aku tuh melihat Valda sama temennya, terus ada lagi yang cowoknya sama siapa. Jadi memang beda-beda gitu penugasannya apa gimana? Iya, jadi udah disusun dari awal. Pokoknya kan kita apalagi masa Covid jadi PCR dulu. Nah, pokoknya memang udah diatur sih sistematis gitu ya. Kayak misalnya minggu ini siap-siap A sama B misalnya. Nah, berarti 3 hari sebelumnya itu udah PCR. Ya, tentunya itu kita nggak ngeluarin dana sama sekali sih. Udah ditanggung ya. Iya, gitu. karena prinsipnya Bapak tuh low budget high impact. Ya itu ya, benar-benar definisi kepemimpinan tuh Pak Kang Emil. Aku cinta banget sama Kang Emil. Salam ya ke Kang Emil. Siap. Nah, terus berarti kalau kebilang udah terstruktur gitu, tapi bisa dalam seminggu itu biasanya Valda penugasannya berapa kali? Oh ya, jadi dalam seminggu itu ya kita full day gitu. Jadi full, maksudnya semua hari itu ya kita ikutin Bapak gitu loh. Agendanya itu kan dikasih juga gitu ke kita gitu. Tapi ya memang jangan disebar gitu, ada protokol gitu juga. Terus ya udah selama seminggu itu kita maksimalin gitu ya. Makanya yang aku bilang tadi kayak misalnya dari subuh ke subuh lagi. Tapi ya nggak se ekstrim itu juga. Maksudnya ada istirahatnya pasti. Oke. Tapi kalau misalkan ada penugasan yang bener-bener mungkin sampai keluar kota gitu, Valda bisa tidur di Pakuan. Nah, itu kalau keluar kota kita ikut bawa baju packing gitu. Packing juga. Kayak aku kemarin ke Garut kan, meninjau alun-alun Garut yang baru dibikin lagi kan. Nah, itu sama Bapak juga. Jadi ya kita ikut ke sana gitu. Kita tuh posisinya berada di mobil patwal. Jadi tahu kan mobil patwal tuh yang buka jalan istilahnya. Tahu. Yang nguing. Ada sirinenya. Ada pejabat. Gitu ya, seru-seru. Seru pisan. Waduh, aku jadi pengen sih. Itu ada open recruitment lagi ya? Open recruitment nggak tuh? Tahun depan ada. Itu masa berlakunya Valda berarti sampai tahun depan. Bulan kapan ya? Itu bukanya ini sih. Juni tentatif gitu ya. Tentatif. Bukanya. Oke. Nah, selama mengikuti Kang Emil nih pasti sebenarnya ada nggak sih
pesan-pesan yang mungkin diingat sama Valda terkait Kang Emil, apalagi khususnya untuk generasi muda milenial apalagi nih, ada nggak pesan yang nempel sampai sekarang di benaknya Valda? Ada ya, banyak banget ya. Pak Ridwan Kamil memang setiap kuliah umumnya, setiap mengisi kuliah umum, setiap berpidato, setiap celoteh aja gitu ya, pasti ada aja manfaat atau yang dia kasih ke kita gitu ya, pelajaran yang dia berikan gitu. Kayak misalnya berhubungan dengan kepemimpinan banget gitu ya, dia bilang bahwa kalau menjadi pemimpin atau memegang suatu jabatan itu sifatnya hanya sementara. Jadi ketika kamu menjadi pemimpin, ya maksimalkanlah dan amanahlah gitu. Jangan ada hari tanpa keputusan kayak gitu. Karena hakikatnya pemimpin itu adalah seorang pengambil keputusan. Mantap bener itu. Jadi ini deg-degan ya. Merinding nggak tuh? Merinding ya. Bener-bener memang bener sih, kepemimpinan itu ya harus dilihat dari kitanya. Terus kita harus bisa komitmen lah ya, konsisten juga, terus apa ya, jangan pernah melihat kekurangan lah ya. Kita harus benar-benar apapun banyak masalah kan ya, harus gitu. Selalu evaluasi lah di evaluasi diri kan. hari. Nah itu kan tadi udah kita ulik-ulik nih di Jabar Milenial ya, seru banget ya wargi Unpas. Lihat pokoknya semoga bisa termotivasi juga ya wargi Unpas ya. Sekarang nih aku pengen spill juga, Valda itu duta bahasa ya, duta bahasa Jawa Barat 2021. Betul. Bisa bahasanya tuh Thailand, Jerman, terus apa lagi? Korea ya, bahasa Inggris tentunya juga. Paling awalnya belajarnya itu menguasainya apa? Bahasa apa? Awalnya tentunya bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah jembatan ke semuanya gitu kan. Terus Korea. Korea itu aku belajar otodidak sih, karena memang itu suka banget. Bukan karena drakor nih, bukan. Awalnya kan drakor. Aduh, kita kayak sehati nih sama ya. Suka drakor aku juga. Terus Jerman. Nah Jerman itu karena memang ada di SMA waktu itu pelajarannya. Bentar. Ini Valda tuh orang Bandung asli? Nah bukan. Oh tuh pantes. Orang mana yang memang aslinya bukan di Bandung, di mana daerahnya? Ya jadi kota aku tuh lahir di Banda Aceh. Kota Banda Aceh ya. Gedenya di Bandung gitu. Iya, jadi semenjak kelas 7 SMP aku pindah ke sini. Terus aku SMP-nya di Bandung juga. Iya, SMP. Di mana SMP-nya? Di SMP 22. Oh, SMP 22 Supratman. Iya. SMA-nya juga di Bandung dong pastinya. Iya, SMA 23. Antapani. Aduh. Itu mah daerah aku semua itu mah tahu aku. Nah, berarti belajarnya udah mulai dari menginjak sekolah SMP ya untuk belajar bahasa. Kalau bahasa Inggris tentunya dari SD kan. Kalau Korea itu dari aku kelas 3 SMP ya. Oh, 3 SMP. SMP. Masih di Bandung. Apa? Cincayo? Cincayo. Oni. Nah, terus juga nih aku juga dengar kalau Valda itu pernah menjadi pemateri Turkish School pembicara dalam kegiatan Studying of Foreign Language It is Necessary. Itu pemateri kenapa bisa dijadikan sebagai pemateri? Itu kegiatannya apa tuh? Oh iya, jadi semenjak gitu ya aku istilahnya ada kayak jabatan posisi duta bahasa, terus juga kayak ajudan gitu. Orang-orang mungkin mulai tertarik gitu ya melihat aku sebagai orang yang selalu aktif gitu mungkin gitu, jadi ya jadi pemateri kayak gitu. Nah aku juga memang suka gitu ya ngasih motivasi ke orang gitu, soalnya aku ngelihat kayak teman-teman aku sendiri juga kayak misalnya apalagi COVID sekarang kan jangan rebahan-rebahan terus lah gitu. Kayak gerak gitu. Nah, aku juga mau ngasih tahu ke orang-orang kalau dengan kita berproduktif ria gitu ya istilahnya, ya kita bisa dapat informasi itu dari mana aja gitu, nggak hanya kita nyari, bahkan kita tuh kadang ditawarkan akhirnya. Kayak gitu, harus explore ya. Apalagi anak muda sekarang tuh lagi COVID gini ya, manfaatin lah ya waktu produktif itu. Kita bisa cari pengalaman yang lebih luas lagi ya. Kayak Valda mungkin bisa ya sharing-sharing nanti gitu ya, gimana caranya gitu. Trik gimana sih aku gitu itu deh, tips and trick. Nah, tadi kan udah disinggung untuk menguasai bahasa ya. Aku pengen ngobrol bahasa apa ya? Bahasa Inggris gitu. Nah,
tadi kan aku juga udah nanya bahasa asing apa saja yang sudah dikuasai. Itu tadi ya bahasa Inggris, Korea juga tadi dari SMP, Jerman, dan mungkin sekarang lagi banyak mau apa ya, belajar bahasa yang juga, lain. iya. Sekarang lagi belajar bahasa apa lagi nih? Spanyol. Bentar, Spanyol tuh itu ya La Casa de La Casa de Papel. Papel. Nonton juga nih, nonton dong. Aduh kasihan Mantap banget nih. itu. Aduh siapa Tokyo udah sedih-sedih. Nah, itu tips belajar pada saat Valda menguasai bahasa itu gimana ya? Dari mulai bahasa Inggris terus kepikiran pengen Korea, terus dari Thailand. Itu tuh pasti susah banget dong menerapkan untuk pembelajarannya. Ya. Jadi kalau aku tuh memang apa ya, dari awal tuh, dari pas aku kemarin ini nih apa namanya, pandemi kan, jadi aku kayak kurang apa, banyak waktu gitu kan. Nah terus sibuk aku ya? Sibuk, guys. nah terus aku tuh kayak suka mikir banyak bahasa di kepala itu, nggak tahu kenapa. Jadi kayak ya udah gitu kan, aku ngerasa bahasa-bahasa ini kayaknya bisa digabungin aja gitu. Dan gimana cara gabunginnya, ya tentunya aku belajar dulu lah gitu kan. Terus juga nih, informasi-informasi itu kan istilahnya nggak ada, mungkin ada yang nggak dibahasain ke bahasa Indonesia. Jadi informasi-informasi yang aku dapat, aku pingin langsung dari sumbernya. Nah misalnya dari bahasa kayak bahasa Spanyol, bahasa Jerman, itu kan ya harus dipelajarin dulu dong. Masa aku translate males lah gitu kan. Ya udah gitu, jadi mending aku pelajarin aja gitu dari sumbernya gitu. Toh bisa bermanfaat kayak kedepannya, mungkin traveling nanti. Iya dong, bener. Bisa traveling, bisa ngobrol sama itu ya orang asing di sana juga gitu. Nah itu kalau misalkan tips belajar dari Valda itu sendiri, berarti mencari sumber yang apa ya berarti tadi tuh? Jadi aku suka dulu gitu. Suka dulu, baru aku nggak, karena aku suka jadi aku nggak jadiin beban. Jadi ya enjoy aja, nggak usah kayak misalnya, ih hari ini aku harus bisa banget, harus bisa banget. Ngalir aja, nanti juga nempel sendiri. Yang penting dibiasain. Gitu. Nah terus kenapa sih harus tertarik banyak belajar bahasa asing? Apa tuh yang mendorong Valda pengen banyak belajar bahasa asing gitu? Iya, jadi yang pertama waktu itu aku memang suka game. Awalnya kadang kayak gitu sih, aku dengernya teman aku juga, gitu. teman aku juga bisa bahasa Inggris karena game katanya. Karena kan suka ketemu sama orang yang dari luar juga, terus ngobrolnya pakai bahasa Inggris. Jadi dari situlah dia belajar. Mungkin gitu juga ya, Valda bisa ya ternyata game. Kayak tahu PUBG nggak? Ya, tahu dong. Nah itu kan ada fitur voice ya, voice gamers chat. juga ya Valda. Iya benar. Ya, terus aku tuh mainnya balap. PUBG dan lain sebagainya kayak gitu. Nah ya udah gitu, dari game terus dari kesukaan awal gitu, ya udah aku tertarik aja sih kayak gitu. Dan aku juga mau klarifikasi juga ya. Klarifikasi. Jadi banyak tuh yang nge-DM tentang duta bahasa gitu. Dikiranya tuh aku duta bahasa itu tempat orang yang bisa banyak bahasa. Padahal tuh enggak kayak gitu. Jadi ya itu karena pribadi aku yang memang suka banyak belajar bahasa. Dan aku masuk duta bahasa itu untuk lebih mengembangkan diri, kemudian juga bertemu orang-orang yang juga suka bahasa tentunya kan. Iya betul. Gitu. Tapi kenapa masuk fakultas hukum, kenapa enggak bahasa sastra juga gitu? Nah ya ini ada ceritanya nih, jangan-jangan. Kalau fakultas hukum itu memang dari awal ya aku mau masuk fakultas hukum gitu loh. Karena aku lihat juga prospek kerjanya luas gitu kan. Dan maksudnya nggak hanya di lingkup pengadilan aja dong pastinya. Jadi ya udah, kalau fakultas hukum itu. Nah di samping itu sebagai soft skill tambahan kan, aku nggak hanya kayak misalnya ngedepanin sisi hukum aku aja gitu. Pastinya kayak komunikasi dibutuhkan pas kita lagi mewawancara orang, pas jadi advokat misalnya. Jadi itu penunjang aja sih, kayak misalnya kepemimpinan. Kalau aku jadi ketua di Mahkamah Agung kan jadi pemimpin. Jadi gitu ya. Termotivasinya karena memang udah tertarik dengan jurusan hukum. Betul. Tapi mungkin kalau bahasa ya kan hukum juga kepake ya, bahasa ya apalagi gitu. Bikin undang-undang pakai bahasa. Betul. Nah sebenarnya dari bahasa asing yang udah Valda pelajarin ini, sebenarnya apa sih tujuan yang sebenarnya Valda tuh pasti ada tujuan apa yang pengen dicapainya gitu dari belajar bahasa asing ini? Ya jadi dari belajar bahasa asing aku pingin kalau aku ngelihat bahasa ya aku ngelihat gimana aku berkomunikasi gitu kan. Maksudnya lebih terbuka lagi dengan orang. Dan kalau kita belajar bahasa asing itu tuh melatih mental kita juga gitu, melatih multitasking kan. Istilahnya kalau kita
ngedengar bahasa dari bahasa Indonesia terus berubah jadi bahasa Korea misalnya, itu kan berarti kita mikir multi gitu kan. Jadi melatih otak juga, terus juga sebagai penunjang aku ke depannya untuk karir juga bisa kan. Berarti atas dasar ya apa ya, semua apa yang dilakukan Valda tuh pasti ada alasannya, ada tujuannya, nggak mungkin dong nggak ada tujuannya. Ya, pasti ada motivasinya juga, bener gak? Nah, pengen nih spill sedikit bahasa asing yang apa ya, mungkin bisalah dipilih sama Kak Valda, pengen ngomong bahasa apa nih, apa ya, sapa-sapa deh ke wargi Unpasnya gimana? Aku perkenalan kali. Iya, boleh. wargi Unpas, 안녕하세요. 저는 발다 차일레스키입니다. 저는 법과대학생에서 운파스 대학교에서 공부합니다. 그리고 제 취미는 기타과 노래방하고 좋아합니다. 좀 부탁해 사랑하고 또 감사합니다. Translate sedikit namanya. Itu artinya apa tadi? Oh ya, artinya jadi nama saya Valda Zaira Sidki. Nah, saya dari Fakultas Hukum di Universitas Pasundan. Dan juga hobi saya itu bermain gitar dan karaoke. Jadi semua hobi di itu ya, games musik gitu ya. Nyanyi juga. Ya. Jadi aku tuh pingin kayak semua di tubuh aku tuh berfungsi gitu loh, nggak cuma otak. Jadi kan kalau otak kan ke hukum, mungkin saya kuliah gitu lah ya, dipakai itu. Terus aku ini gitar gitu-gitu juga. Iya. Nah, berarti kan tadi udah ya perkenalan bahasa ya. Terus juga banyak banget hobi-hobi ya yang udah apa ya dijalankan oleh Valda juga. Tadi apa ya, tadi nggak hanya otak aja katanya kan, badan juga harus gerak gitu, skill, bener nggak ya? Betul. Nah, terus ini aku pengen nanya lagi nih, katanya nih di sini dari berbagai kesibukan yang tadi banyak banget ya disebutin sama Valda, bagaimana sih bisa mempertahankan IPK 4 nih? Waduh, aku aja kalah nih. IPK aku 4 ya? Iya, di sini. Iya. Jadi ya itu balik lagi ya, time management pastinya. Terus juga kita mengontrol diri kita gitu ya. Jadi awalnya nih aku memang nggak expect banget kayak gitu, IPK aku 4 gitu loh. Aku cuma pingin paling nggak turun-turun banget gitu dari 4. Dan ya kalau bisa cepat lulus yang gitu-gitu lah, yang pikiran normalnya orang gitu. Tapi juga ada kesibukan di luar. Nah, seiring berkembangnya aku dewasa gitu ya, ternyata IPK aku juga ngikutin. Wah, kok bisa 4 gitu. Aku juga kaget sebenarnya. Dari semester 1. Iya, dari semester 1. Terus terus aku juga akhirnya aku pingin tadi pembuktian. Challenge aja gitu, challenge diri ya. Benar. IPK masih 4 nih. Kenapa aku nggak kayak sibuk di luar juga gitu. Jadi nah, kalau aku udah sibuk di luar, apakah masih bisa 4 nih? Kayak gitu. Jadi betul, kayak pikir-pikir kayak gitu aja sih. Terus ya aku pertahanin akhirnya kayak gitu. Bisa ya tuh. Berarti time manajemennya harus baik ya. Terus juga prioritas mungkin ya. Tapi nah, kalau misalkan ngomongin tentang manajemen waktu, bagaimana memang cara manajemen waktu ala nggak tuh ala Valda gimana tuh? Ya, jadi kalau ala Valda manajemen waktunya tuh kalau di kampus kan ya aku aktif gitu loh, tugas-tugas ngerjain kayak gitu. Dan juga memang di Unpas ini aku ngerasa tuh emang dosen-dosennya suportif gitu ya. Kan ada aku kayak sibuknya tuh kayak ajudan kemarin ya, walaupun aku nama pribadi tapi aku kan juga bawa nama Unpas gitu. Jadi maksudnya dosen itu tuh kalau aku izin oke gitu. Dan aku memang aktif gitu, bukan yang kayak misalnya tiba-tiba Jol izin gitu kan, tiba-tiba izin gitu, nggak ada di kelas sama sekali, tiba-tiba izin, nggak kayak gitu. Jadi ya udah aku kayak istilah ada feedback lah, kayak Unpas ke aku ke Unpas gitu, kayak ya dosen-dosennya juga suportif. Terus juga masalah kayak misalnya tugas-tugas aku kerjain cepet-cepet waktu, aku bikin semuanya kayak gitu. Waduh, pusing ya di hari itu lagi banyak kerjaan di ajudan. Terus pernah nggak kayak gitu bentrok gitu? Pernah. Nah, waktu itu juga kan seminggu itu kan pastinya aku kuliah nih. Nah, aku juga mau bilang ya kayak salah satu manfaat atau sisi positif dari adanya pandemi ini, kita ngelihat pandemi ini kan jangan negatifnya aja ya. Nah, salah satu positifnya tuh kita kuliah online. Kuliah online. Nah,
Jadi ya aku bisa sambil kuliah nih, jadi ajudan sambil kuliah, double Iya sih, job. bener ya bener ya, multitasking tuh digunakan pada saat pandemi ini ya. Nah, pernah kan berarti waktu lagi ngawal nih, ya lagi penugasan dari Kang Emil, kuliah lagi jalan pernah, tapi Kang Emilnya tidak mempermasalahkan itu. Nah, itulah gimana Cita pandai-pandai curi waktu, istilahnya kayak gitu. Oh, jadi ya Kang Emil tidak melihat itu, mungkin ya udah jalan aja Iya, dulu kan ada kayak misalnya masa di mobil nih lagi jalan. Nah, aku ya cepet-cepet cek HP gitu, ada apa gitu. Dan tentunya aku juga mau berterima kasih nih ke teman-teman aku, kan aku juga punya temen dong. Oh iya. betul. Gimana? Kenapa? Jadi kalau temen aku ya suka bantu gitu ya. Aku sebut aja ya Liwa, ada Dika, ada Gemilang. Makasih banyak gitu ya. Jadi mereka ngebantu kayak misalnya ada info apa kayak gitu. Oke, nggak tipsen ya? Enggak ya. Kalau sekarang kan lagi udah online mah ya gampang ya. LMS tinggal presensi aja, tinggal ngumpulin tugas, dan kuliah tatap muka maksudnya secara online pun kebilang nggak terlalu tiap hari ya. Ya nggak sih, kalau lagi pandemi gini kan khususnya di fakultas aku juga kayak gitu sih. Kuliah sinkronnya tuh nggak begitu terlalu banyak gitu. Jadi ya curi-curi waktu untuk itunya bisa ya. Betul. Alhamdulillah tidak pernah ada kendala ya. Iya, alhamdulillah. Oke, next nih. Pernah gak sih keteteran sampai membuat kegiatan penting itu terlewatkan? Aduh, iya sih. Tapi kalau misalnya yang agenda penting banget, yang kayak urgent banget gitu, ya aku balik lagi ke prioritas sih. Oke. Misalnya kalau misalkan pas lagi agenda ajudan kemarin, tiba-tiba ada yang urgent aku harus kemana, ya kan aku nggak mungkin buka HP gitu kan. Jadi ya itu balik lagi ke pandai-pandai curi waktu. Gitu. Pandai-pandai curi waktu yang biar gak kelihatan ya, biar gak ke gap gitu. Jadi gimana kita itu bisa berperilaku tanpa kelihatan gerasa gerusu. Iya, gitu ya kan. Betul. Terus juga tadi juga kan mencuri-curi waktunya dosen juga yang udah mendukung Valda gitu ya. Jadinya mungkin Valda legowo ya lah ya menjalankan ini tidak merasa terbebani, bener nggak? Jadi kayak ke support gitu loh, kedukung kayaknya. Kedukung. Oh ini mahasiswanya gitu kan. Nah, terus juga tadi kan udah ngomongin soal ajudan, terus juga apa namanya tadi? Sampai lupa nih aku. Duta bahasa pada keteteran manajemen waktu. Nah, untuk Valda sendiri sebenarnya memang gimana sih kesan pesan menjadi mahasiswa hukum gitu? Karena kan tadi yang aku bilang ya, spill dari awal tadi, bahasa terus ke hukum tuh nggak ngeklik gitu. Tapi kenapa bisa ngalir dan bisa mempertahankan IPK 4 di hukum gitu? Iya, karena ya prinsip komitmen. Aku udah masuk ke hukum, nggak mungkin aku lepas tiba-tiba karena aku jadi duta bahasa terus di program kepemimpinan terus aku lepas jadi ilkom gitu kan, nggak mungkin ya. Aku dong. Iya, fakultas kita sebelahan. Iya benar-benar. Iya. Nah jadi ya gitu, aku pingin fakultas di hukum aku maju gitu ya. Jadi aku mempertahankan IPK aku, terus juga kayak di program-program lainnya itu aku maju gitu. Karena itu tadi balik lagi kayak pendukung gitu loh. Karena aku nggak bisa kayak jalan monoton. Nah prinsip aku juga ada prinsip bahwa aku tuh nggak bisa monoton hanya dengan kayak mikir hukum aja gitu, fakultas hukum doang. Karena di zaman sekarang khususnya gitu ya, udah zamannya digital gitu, semua orang tuh harus bisa bekerja yang sifatnya dinamis. Jadi harus bisa semua istilahnya. Iya, multitasking is number one. Apalagi anak muda sekarang ya, jangan rebahan terus pergi Unpas. Sosokan gini aku. Oke nih, tadi kan udah nanya-nanya nih terkait kegiatan produktivitas dari Valda. Nih, aku sekarang pengen nanya dari sisi pribadi Valda. Waduh, mantap. Langsung nih kayak podcast ini nih. Tegang-tegang. Nah, Valda, tadi kan udah bilang juga selain hobi mungkin produktif dalam masa pandemi ini, juga tadi aku dengar hobi bermusik juga, bisa nyanyi gitu. Itu dari kecil juga udah dilatih gitu untuk hobi bermusik. Iya, kalau bermusik aku itu latihan gitar gitu ya. Latihan gitar itu dari kakak aku waktu kelas 1 SMP waktu masih di Banda Aceh. Masih di Banda Aceh. Jadi waktu itu memang aku diajarin. Nah, terus awal-awal
biasalah anak kecil labil gitu ya, terus gak suka atau gimana gitu. Nah aku waktu itu ada acara mendadak pensinya di SMP. Jadi kan gimana ya, aku disuruh gitar, masa ya udah gitu, padahal belum bisa. Nah karena itu mungkin awalnya dari keterpaksaan lah ya. Semua butuh pengorbanan. Betul. Terus ya udah aku belajar gitu ya, akhirnya sampai sekarang aku bisa fingerstyle gitu, dan itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri sih menurut aku. Keren luar biasa. Tadi nyanyi main gitar. Coba dong nyanyi. Warga Unpas pengen denger suara merdu dari Valda ini. Waduh, nyanyi apa ya? Jangan mantan terindah lah, nanti galau. Apa, bebas deh, lagu kesukaan Valda boleh nyanyiin. Lagu ini aja. Do you love the rain that make you dance? Nah. Jangan, nih mahal nih suaranya. Mahal ya, berarti nanti bisa lihat aja mungkin di Instagram nge-cover lagu gitu ya. Boleh. Katanya bisa ngedance juga, bener. Iya. Tuh. Waduh. Jangan disuruh dance loh. Jangan, enggak bisa di sini. Bisa. Nanti rubuh lagi ini. Ngedance apa? Dance cover apa, K-pop atau K-pop juga? Udah kayak pecinta Korea banget nih. Iya, Oni. Pasti ada cita-cita pengen ke Korea. Pasti. Tapi sebelumnya pada sekarang nih lagi duta bahasa ini udah pernah study tour gitu sebutnya apa ya? Belum ada. Dulu sempet gitu kan, pernah ke Korea Selatan. Pernah ke Korea Selatan, terus pas aku lagi jalan di pohon, kayak kan di sana ada musim-musim semi gitu. Oh, berarti bener pernah ke Korea ya? Pernah ke Korea. Nah, terus pas lagi jalan di sana tuh aku kesandung gitu kan. Tiba-tiba aku bangun, ternyata itu cuma mimpi. Aduh sampai jadi ini kan nabrak. Aduh, dikira aku bener. Nggak apa-apa, semoga ya menjadi doa dan harapan di tahun depan semoga bisa ke Korea Selatan ketemu opa-opa, bener nggak? BTS. Nah, terus juga nih, apa sih hiburan yang dicari Valda kalau lagi jenuh dan bosan sama rutinitas? Kalau bosen itu gimana ya? Aku tuh bukan tipe yang kayak suka nongkrong gitu loh. Aduh, jangan bilang aku nggak asik tapi ya. Iya, asik banget ini ngobrolnya juga. Ya pokoknya kalau bosen ya aku paling kayak itu. Nah, hobi yang tadi kayak misalnya banyak, itu mungkin kedengarannya banyak, itu juga awalnya dari aku bosen, kayak misalnya aku suka ngulik-ngulik apa gitu kan. Terus juga ya paling aku main sama keluarga sih, karena memang ada adik kecil juga kan, jadi ya suka juga gitu main sama anak kecil. Sekarang lagi kepikiran pengen menggali sesuatu bidang apa lagi nggak sekarang? Debus jangan-jangan, aduh. Apa nih? Enggak. Ya jadi aku tuh ada sih pastinya rencana-rencana ke depan ya gitu. Terus aku juga mau fokusin juga kan ke kuliah gitu, walaupun IPK 4 tapi ya nggak mungkin aku kayak sibuk banget di luar juga gitu kan. Jadi aku kayak fokus juga gitu, bentar lagi magang, bentar lagi skripsi nih. Doain ya. Semangat ya. Doain warga Unpas. Tuhan bersama mahasiswa tingkat akhir. Oke. Terus gimana lagi? Terus kalau misalkan kalau kesibukan yang lain mungkin aku apply iseng aja kali ya. Kali aja dapet lagi gitu. Dapet lagi ya. Beasiswa. Oh iya, betul. Nah, tadi udah banyak banget ya, bisa musik, bisa ngedance. Sebenarnya ada nggak sih hal unik yang sebenarnya orang nggak tahu dari diri Valda? Ada nggak sih? Misalkan alis ngangkat sebelah gitu atau gimana gitu. Kalau aku itu cenderung kebiasaan kali ya, mungkin aku tuh suka mandi malam gitu. Aku malah sukanya kalau mandi tuh setelah kegiatan. Jadi maksudnya di pagi hari ya aku basuh-basuh aja gitu ya. Terus kalau malamnya baru mandi gitu. Jadi biar seger kayak gitu. Oke. Itu kayaknya kebiasaan. Kebiasaan dari dulu kayak gitu. Iya. Jadi kebilang bukan nggak pernah ya, jarang mandi. Gitu. Jarang mandi pagi. Tapi tetap mandi juga sih. Sekarang udah mandi belum? Ya mau saya mau diajak ngobrol jadi harus mandi ya, karena berkegiatan. Oke. Nah tadi kan selain bahasa asing harus bahasa daerah juga harus bisa dong. Bisa bahasa Aceh? Bisa. Bahasa Aceh tuh apa ya? Gimana ya? Itu logat-logatnya tuh khas soalnya. Kalau bahasa Aceh tuh gimana ya? Perkenalan lagi deh kalau bahasa Aceh gimana? Nanlon, Nana itu nama, Lon itu saya. Saya. Oke. Valda Zaira Sidki gitu. Terus terima kasih. Itu apa tuh artinya? Terima kasih. Oh, terima kasih. Enggak kepikiran? Enggak expect ke situ sih bahasanya. Oh, berarti kalau dari Aceh tuh berarti dari kecil ya?
Iya, dari lahir. Dari lahir. Iya, emang lahir di sana. Oh iya, tragedi tsunami itu pernah kealamin. Aku umur 3 tahun kan waktu itu. Memang nggak kayak misalnya nggak inget banget gitu ya, karena aku diceritain sama orang tua aku kayak gitu gimana kejadian di sana kayak gitu. Tapi alhamdulillah keluarga masih bertahan ya. Masih itu ya, nggak korban. Ya. Tapi keluarga yang lain di Aceh ada beberapa. Ada ya, keluarga jauh pastinya, kayak tetangga juga. Maksudnya di sana tuh persaudaraannya erat banget ya. Kalau tetangga juga kayak saudara aja gitu kan. Jadi kayak istilahnya itu meninggal, jadi kayak berkabung bersama kayak gitu lah. Jadi sedih-sedih bersama. Iya. Iya sih, itu tsunami tragedi banget. Tragedi banget ya. Oke, menyimpang dari situ ya. Iya, kita lanjut lagi ke topik obrolan kita. Nah, Falda lah, bisa bahasa Aceh apa enggak? Bisa tadi ya. Terus seperti Maudy Ayunda dan Najwa Shihab, apakah Falda orang yang gila belajar dan ambisius? Waduh, ini gimana? Contohnya sangat sangat orang besar. Iya, gimana? Ayo. Kalau aku iya benar, karena memang itu idol aku sih, kayak dua-duanya. Maudy Ayunda, terus Najwa Shihab kayak gitu. Karena orangnya gimana ya? Terlihat bisa memprioritaskan kedua hal yang kayak misalnya kuliah iya, terus produktif iya gitu kan, terus juga nggak ada sisi negatifnya gitu. Aku suka sama orang yang kayak memberikan selalu positive vibe. Iya gitu. pasti loh. Aku juga lihat Falda menjadi vibes positif buat aku, termotivasi. Aku habis ini langsung pengen belajar Korea, guys. Bener banget ini mah. Karena aku pecinta opa-opa Korea. Nah, cita-cita Falda apa nih untuk kedepannya? Menjadi sosok Falda sesungguhnya, menjadi orang gitu. Kalau aku sebenarnya banyak sih cita-cita gitu ya. Tapi satu aja yang pengen bener-bener diraih sama Falda. Jadi Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Amin. Kita berdoa. Semoga ya. Semoga apa yang sekarang lagi digarap juga, apa yang lagi dikerjakan itu bisa menjadikan membuahkan hasil ya. Buat Falda menjadi Menteri Hukum dan HAM ya. Oke. Nah, terus kalau misalkan Falda nih, sebenarnya tadi kan aku udah bilang juga nih, bosen gitu ya. Kalau misalkan bosen ngapain, cari kegiatan apa lagi? Dengar ini apa ini? Tiba-tiba di sini. Nah, dengar juga Falda punya bisnis. Semua aja diraih oleh Falda. Gimana nih ceritain bisnisnya? Iya, jadi awalnya tuh aku emang teman-teman nggak penasaran gitu ya kenapa aku bisa, emang energinya nggak habis-habis gitu kan. Nah, aku capek liatnya juga. Jadi kayak bisa kesini. Nah, aku tuh selalu minum garliku ini, dan memang ini produk olahan rumahan gitu kan. Jadi homemade ya? Iya, homemade gitu. Jadi awalnya memang aku usaha ini dari mulut ke mulut gitu ya, kayak word of mouth ya. Iya, jadi awalnya offline gitu kan, karena semenjak pandemi booming tuh Shopee. Jadi ya udah jualan di Shopee. Dari tahun berapa ini? Dari tahun lalu pisan, 2019. 2020. Sorry 2020 ya. Kan masa pandemi itu tuh. Oh iya benar, awal udah pandemi banget ya. Ini kenapa ya kepikiran pengen memiliki bisnis apalagi di minuman herbal? Nah, itu juga kan. Jadi kalau usaha apa sih yang paling bermanfaat buat orang kalau misalnya orang lagi lelah, sakit gitu kan. Kalau makanan mungkin banyak ya, kayak ayam geprek, pempeknya dan lain sebagainya. Jadi aku lebih ke seneng gitu kalau ngeliat orang sehat gitu. Dan juga karena aku kan juga tentunya nggak boleh lelah nih. Kalau misalkan aku kayak kuliah iya, terus kayak kegiatan di luar iya, jadi aku butuh booster. Iya, butuh tenaga, butuh pikiran yang ya gitulah ya, harus minumnya herbal dari garliku. Bisa dicek di mana? Bisa cek di Instagramnya garlic.QU gitu teman-teman. Oke. Nah ini tuh minuman herbal yang memang mungkin wargi Unpas yang pengen diet ya. Iya, ini bisa juga buat diet. Terus juga ini bisa diminum berapa kali sehari, atau langsung bisa sehari seglek gitu, atau mungkin satu sendok kayak jamu gitu. Gimana nih untuk cara pemakaian penggunaan dari garliku? Iya, jadi kalau untuk penggunaannya itu disesuaikan ya dengan kebutuhan. Kalau misalkan memang yang untuk nambah stamina itu bisa sekali sehari gitu ya, satu sendok makan biasa. Terus kalau untuk yang misalnya lagi sakit atau lagi lelah, itu kalian bisa minum
2 sendok atau 3 sendok gitu. Oh, luar biasa sekali ya. Jadi lagi pandemi ini tetap sehat, minumnya Garliku. Mantap. Sukses selalu ya untuk minuman dari Garliku ini. Amin, makasih. Terus juga jalan terus, pokoknya jangan pernah bosan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang membuat kita tuh jauh lebih berkembang lagi. Bener nggak? Benar. Oke. Sekarang tadi udah mengulik-ngulik banyak banget. Sekarang aku pengen nanya-nanya tapi harus jawab cepat. Waduh, gimana nih? Iya, nanti sama aku dikasih 2 pilihan nih, Valda. Jawabnya dengan cepat gitu. Oke. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Pakai bahasa Korea berarti. Gak usah, jangan kalau bahasa Korea aku nggak ngerti nanti. Oke, ini tuh kita dimasuk Jawara. Jawab punya Lira. Wah, terang nyalira naon gitu. Iya. Sendiri ya, jawab sama sendiri gitu. Nah, ini kita memang jawab cepat gitu. Nanti sama aku dikasih 2 pilihan, dimulai dari sekarang. Oke, belum. Oke. Jawab dengan cepat ya, Valda ya. Siap. Jaksa apa pengacara? Pengacara. Hukum pidana apa perdata? Pidana. Bahasa Inggris, bahasa Korea? Bahasa Korea. Nyanyi apa dance? Banda Aceh apa Bandung? Aduh, nggak bisa. Ayo pilihan. Bandung apa Aceh? BB Bandung Banda Aceh. Bisa gitu ya? Nggak pilihan. Aku ulangi lagi pertanyaan. Banda Aceh apa Bandung? Bandung. Okay. Karena lagi di Bandung. Kalau di Banda Aceh, dari Banda Aceh gitu. Oke, bisa. Yeah. Lebih seru jadi ajudan apa kuliah? Ajudan. Iya dong. Betul. Nah, kalau makanan favorit apa? Ayam penyet. Iya. Ayam penyet apa ayam geprek? Aduh, ayam penyet. Pedas apa gak pedas berarti? Pedas. Pedasnya pedas banget, pedas aja. Pedas banget. Ya ampun, sampai ditanyain gini pedas atau enggak. Iya, Tokoh favorit, idola atau gimana? Iya, idola. Ridwan Kamil. Wih, sejati. Betul. Najwa siap apa mau dia Yunda? Najwa siap. Oke. Negara impian Valda untuk lanjut kuliah? Negara impian untuk lanjut Korea Selatan sama Amerika Serikat. Oh, pengennya Korea dulu apa Amerika dulu? Korea dulu ya. Asia dulu ya. Oke. Yang jauh nanti. Oke, siap. Satu kata buat Unpas. Gokil. Betul gokil. Nah, tadi juga udah ngobrol-ngobrol, udah itu tadi jadi apa, pidana atau perdata ya tadi? Pidana. Ya? Oh, lebih suka Iya, pidana itu kan kayak misalnya kasus-kasusnya pembunuhan gitu-gitu kan. Tadi suka kasus apa nih? Pembunuhan. Karena memang kalau misalnya dirunut dari kronologi apanya itu, kita kan bisa apa ya, ngelihat kayak ini dia tuh motifnya apa gitu, lebih beragam gitu loh corak motifnya. Oke. Betul. Bisa nggak spill sedikit pesan untuk Valda kepada wargi Unpas yang pengen menjadi sosok seperti Valda? Kita juga bisa mengikuti dong jejak Valda menjadi mahasiswi FH ya, tentunya yang produktif di masa pandemi dan tidak pernah bosan untuk melakukan rutinitas yang dilakukan. Oke, pesan terakhir gitu. Pesan terakhir sedih banget. Iya. Pokoknya intinya gitu ya, kalau sebenarnya banyak sih pesan dari aku gitu ya. Yang mana intinya kalau kita tuh hidup di dunia ini gitu ya, harus bisa ngatur waktu gitu lah ya. Terus juga setiap yang kita jalani, proses yang kita jalani itu harus dibuat sesuai dengan versi terbaik dari kita masing-masing gitu. Janganlah nggak usah niru kayak misalnya, aduh aku pingin banget nih misalnya kayak Kak Valda gitu ya. Terus prestasinya kayak misalnya aku harus jadi kayak ajudan milenial atau aku harus jadi duta bahasa gitu. Ya nggak usah lah kayak gitu. Yang penting kita ngikutin sisi positifnya gitu ya, langkah-langkah positifnya, dan jadilah yang terbaik dari versi kamu masing-masing, teman-teman. Itu dia pesan dari Valda ya untuk warga Unpas untuk menjadi mahasiswa yang tetap produktif di masa pandemi ya. Tadi juga aku udah banyak belajar banget dari Valda, dari mulai hobi ini, terus juga cara mengatasi bosan pada saat rutinitas yang sedang dikerjakan, terus juga track record yang udah dimiliki Valda itu benar-benar membuat aku pun terdorong untuk menjadi aku juga harus bisa sih menjadi Valda, apalagi produktif. Terus juga jangan pernah merasa puas dan jangan pernah berhenti untuk mengeksplor ya. Terus harus tetap berjuang mengembangkan diri, betul gak sih? Apalagi wadahnya banyak banget lah, apalagi digital sekarang ya. Betul. Nah, gak kerasa ya, tadi udah ngobrol-ngobrol bareng sama Valda udah 5 jam. Gak kerasa, enggak. Udah hampir mungkin setengah jam ya tadi udah kita hampir subuh lagi ini. Udah subuh lagi jadi ajudan ya. Subuh ketemu subuh lagi gitu. Nah, gak kerasa mungkin warga Unpas seneng banget ya hari ini aku udah ngobrol-ngobrol
lebih jelas dan apa yang tadi dipetik dari Valda bisa diambil oleh warga Unpas yang lagi sekarang nonton di rumah. Mungkin kita saatnya pamit undur diri. Aduh, dadah. Jangan lupa ya follow Instagram Universitas Pasundan, terus juga jangan lupa nonton juga subscribe YouTube channelnya juga ya, dan boleh spill nama Instagram Valda biar bisa melihat aktivitas Valda. Iya, @ValdaZsidki dan juga YouTube Valda Sidki. Oke, jangan lupa cek ya, dan jangan lupa nonton terus Unpas Talk di episode selanjutnya. Kita ucapin Sampurasun wargi Unpas bareng-bareng ya. Siap. Oke. Hana tu Sampurasun wargi Unpas.